Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita setelah beberapa waktu selama bulan Ramadan libur. Di sini kita akan lanjutkan kajian kita dan tentunya kesempatan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk hadir dalam majelis ilmu ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar. Artinya kita ini sebagai seorang muslim jangan sampai dan jangan pernah terlepas daripada ilmu agama, karena ilmu agama ini merupakan cahaya yang akan membimbing kita dalam kehidupan dunia ini sampai nanti akhir daripada hidup kita. Makanya istilah kita itu ngaji dan ngaji. Waktu kita ini jadi begitu bermanfaat dan waktu kita ini jadi begitu bernilai kalau ada kegiatan berupa tafaqquh fiddin, berupa belajar ilmu agama. Tanpa itu waktu kita ini seolah sia-sia saja kalau sampai tidak ada seberapa waktu yang Allah atau yang kita sisihkan untuk memahami, kemudian merenungi, mentadabburi daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik dari Al-Qur'an Karim ataupun dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian, malam hari ini kita akan masuk fasal tentang masalah babun namimah atau bab tentang larangan mengadu domba. Ya, namimah atau mengadu domba sesama muslim. Dalam bab ini pengarang rahimallahu taala menyebutkan sebuah hadis dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga qattat. Qattat itu maknanya adalah namam, ya, ala wazn fa'al. Yang belajar bahasa Arab insyaallah paham, ya. Ala wazn fa'al artinya menunjukkan sighah mubalaghah, artinya penyangatan. Qattat artinya namam, seorang yang mengadu domba antara sesama muslim. Jadi misalkan ada dua orang muslim A dan B, yang mana A dan B ini sebenarnya tidak bermusuhan, tapi diadu domba oleh si C supaya A ini memusuhi apa? Si B, dan sebaliknya si B memusuhi si A. Lah C ini namanya qattat atau namam, orang yang banyak mengadu domba kaum muslimin agar bermusuhan. Dan ini disebutkan oleh Nabi tidak akan masuk surga orang seperti ini. Tidak masuk surga di sini apa maksudnya? Bukan berarti orang yang suka mengadu domba umat Islam ini kemudian dia kekal dalam neraka sebagaimana orang-orang kafir. Tidak, ya. Betul, seperti itu. Tapi maksudnya tidak masuk surga awalian, tidak masuk surga di awal. Kalau tidak taubat sebelum meninggal, maka dia nanti masuk neraka dulu, kemudian dibersihkan dosa-dosa yang dia lakukan saat hidup di dunia, baru setelah bersih, baru apa? Nanti akan masuk dalam surga. Jadi ini maksudnya la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga
seorang yang suka mengadu domba kaum muslimin. Hadis ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Marilah kita berusaha untuk menjauhi perbuatan namimah, perbuatan suka mengadu domba orang, ya, mengadu domba sesama muslim. Jangan sampai ini kita lakukan karena dosanya cukup besar sekali, bahkan termasuk dosa besar. Dan seorang yang suka mengadu domba ini diistilahkan dalam hadis lain itu seorang yang punya dua muka. Kalau dia pergi ke si A, seolah-olah membela si A dan menyudutkan si B. Kemudian nanti kalau dia pergi ke si B, dia seolah-olah membela si B dan menyudutkan si A. Jadi seperti itu, bermuka dua, ya, dzul wajhain. Maka Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, beliau menyatakan, hal tadruna man syirarukum, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang paling jelek di antara kalian? Maka dijawab oleh para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang Maha tahu. Di sini ada sebuah pelajaran, ya, bagaimana ada para sahabat itu saat ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kebanyakan mereka akan menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu, artinya tidak menjawab. Ini juga sebagai pelajaran bagi kita bahwa seorang muslim itu hati-hati dalam berfatwa, hati-hati dalam berbicara dalam urusan agama, masalah halal wal haram, masalah hukum-hukum agama secara umum, karena itu masalah yang sangat berat sekali, sangat besar sekali, dan tanggung jawabnya nanti di akhirat juga berat. Kalau memang tidak tahu, kita nyatakan ya tidak tahu, nggak usah sungkan, atau tidak perlu kita kemudian gengsi mengatakan oh saya tidak tahu. Ya kalau tidak tahu, sampaikan saya tidak tahu saja, ya, sampaikan apa adanya. Dan ketika kita mengatakan saya tidak tahu, itu justru menunjukkan kedalaman ilmu kita. Karena ulama mengatakan bahwa kalimat la adri, aku tidak tahu, itu nisful ilmi, merupakan separuh daripada ilmu. Jadi belum tentu orang yang kayaknya kalau setiap ditanya bisa menjawab itu kemudian dia pasti seorang alim. Belum tentu, Pak. Lah, menjawabnya itu pakai apa dulu? Jangan-jangan pakai perasaan sendiri atau pakai pendapat sendiri yang itu tidak menggunakan ilmu yang memang telah diwariskan oleh Nabi kepada para ulama kita. Ya, semakin kita menghindari hal seperti ini, kita akan semakin aman insyaallah ta'ala. Kemudian ketika para sahabat tidak mau menjawab pertanyaan tadi, siapa orang yang paling jelek di antara kalian, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab sendiri pertanyaannya. Apa jawabannya? Syirarukum dzul wajhain alladzi ya'ti haula biwajhin, ya, wa haula biwajhin. Sejelek-jelek kalian itu, wahai umatku, adalah seorang yang datang kepada sekelompok orang dengan satu muka, kemudian datang kepada orang lain dengan muka yang lain. Tadi banyak punya dua muka, istilah kita itu punya dua muka, ya. Kalau dua muka ini maksudnya untuk meminimalisir, mengurangi terjadinya kejelekan, itu bagus. Dalam arti begini, kalau kita ketemu si A, kita seolah-olah membela si A tapi tanpa menjelek-jelekkan si B, dan memberikan pencerahan bahwa si B itu tidak memusuhi kamu, begitu. Nanti kalau ke si B juga begitu, seolah-olah membela si B tanpa menjelek-jelekkan si A.
dan memberikan sebuah penjelasan bahwa si A itu tidak memusuhi kamu. Nah, ini bagus kalau seperti ini. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini bukan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon hati-hati. Jangan sampai kita memiliki dua muka tadi. Muka pertama itu membela seseorang tapi dengan menyudutkan orang lain. Tadi ke si A, membela si A dan merendahkan, menyudutkan si B. Tapi nanti kalau ke si B, lain lagi, berubah lagi, mendukung si B dan menjelek-jelekkan si A. Niku identik dengan dunia politik, Pak. Maka maaf ya, politik itu tidak tercela 100%, tapi memang rentan seorang yang terjun pada dunia politik atau jadi politikus itu biasanya akan terjebak kepada sikap ini, sikap punya banyak muka, karena dia mencari kepentingan dan keuntungan. Itu kalau kita terjun ke dunia politik, mana yang menguntungkan itu yang didekati. Jadi kalau nanti hijau ya ke hijau, jadi hijau. Ini kok merah menguntungkan, maka dia ikut merah. Terus begitu. Ini sejelek-jelek kalian, wahai umat Islam, napa? Dzul wajhain, orang yang punya dua muka. Jadi kita ini harus menampilkan apa adanya diri kita, keyakinan kita dan pemahaman kita. Seperti inilah saya gitu ya. Jangan sampai kemudian tadi ya mendatangi orang tertentu untuk mengadu domba dengan orang lain. Seolah-olah kita membela si A, sebenarnya kita sedang mengadu si A dengan si B. Nanti ketemu si B juga begitu, seolah-olah membela si B tapi sebenarnya mengadu si B dengan si A. Ini sejelek-jelek daripada seorang muslim, syiror. Ya makanya kalimatnya itu syiror, syirarukum, sejelek-jelek kalian. Bukan syarrukum, Mbak, tapi syirarukum. Yang paling jelek yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sifat atau perangai yang seperti ini. Karena agama niku nggih intinya napa? Akidah, ibadah dan napa? Tazkiyah, Pak. Agama niku intinya cuma 3 niki. Napa? Akidah, ibadah kalian napa? Tazkiyah. Tazkiyah itu pembersihan, Pak. Akidah, ibadah sudah jelas, tazkiyah pembersihan jiwa dari berbagai penyakit dan anggota tubuh kita, jawarih kita dari berbagai perangai buruk. Inti agama cuma 3 niku. Oleh karena itu kalau kula panjenengan ngaji niku paling nggih berputar di situ. Nek mboten akidah, bahas ibadah, bahas napa? Tazkiyah. Jangan sampai kula jenengan niku cuma berputar di pertama kali 2 tok, akidah terus atau ibadah terus, tazkiyahnya lupa. Dan lalai dari tazkiyah ini nanti juga akan kurang bagus. Nanti muncul orang-orang yang pinter, alim, tapi banyak ilmu tapi napa? Kotor, hatinya kotor, penuh kesombongan gitu, sombong, hasad, iri, dengki. Kemudian anggota tubuhnya juga berlumuran dosa, tangannya, lisannya, matanya, telinganya, kakinya napa? Berlumuran dosa. Pinter, Pak, ilmunya banyak, tinggi, tapi napa? Jarang diberikan tazkiyah, pembersihan jiwanya. Apalagi untuk saat ini, saya merasa saat ini umat Islam itu krisis daripada tazkiyah, krisis daripada pembersihan jiwa dan akhlak, krisis moral, krisis hati. Banyak kaum muslimin yang sebenarnya sudah berstempel sebagai seorang muslim, tapi napa? Jauh daripada akhlak budi pekerti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
termasuk nggih anak-anak kula panjenengan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, putra kula panjenengan, anak-anak kita niku amanah. Mari kita didik di atas 3 hal tadi nggih. Akidahnya yang lurus, ibadahnya yang benar, tapi tazkiyahnya jangan lupa. Tazkiyah, hatinya dibersihkan, akhlaknya dibenahi, sopan santun perilakunya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbuatan atau perangai namimah ini, suka mengadu domba niki, termasuk, mohon maaf, sebab azab kubur. Ngeri itu. Perhatikan bahwa napa? Mengadu domba atau namimah niku termasuk sebab azab kubur atau siksa kubur. Dalam sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, ini hadisnya wonten sahihain, wonten sahih Bukhari dan sahih Muslim. Satu ketika, ini cerita Ibnu Abbas, Pak, sahabat Ibnu Abbas. Jadi beliau ceritanya ngeten. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini jadidain. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku melewati 2 kuburan yang baru. Artinya ini orangnya, jenazahnya baru saja dikubur, masih seger. Jadi bukan kuburan lama nggih. Karena ada yang memahami hadis niki riwayatnya kuburan lama, ndak. Niki kuburan baru, Pak. 2 kuburan yang masih napa? Baru. Mungkin misalkan meninggalnya hari ini, tadi pagi atau tadi siang, lah besok Nabi ketemu kuburan ini. Berarti masih napa? Masih baru. Tanahnya masih kelihatan baru digali. Nabi melewati 2 kuburan yang masih napa? Baru. Kemudian pas melewati kuburan ini, Nabi Muhammad SAW tiba-tiba berkata, innahuma la yu'adzaban. 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. 2 penghuni kubur ini sedang apa? Disiksa. Itu menunjukkan pertama ini nyangkut akidah, Pak, bahwa kita meyakini, umat Islam meyakini bahwa azab dan siksa kubur itu ada. Thubutu adzabil qabr, tetapnya azab kubur dan nikmat kubur itu pasti ada. Walaupun mungkin secara logika tidak masuk logika nih, karena kalau digali ya tidak ada apa-apanya misalkan. Karena itu perkara gaib, alam gaib yang tidak bisa dicerna, kadang tidak bisa dideteksi dengan apa panca indera kita. Disiksa, Pak. Ya. Dan hal pertama yang akan dilewati dan dirasakan oleh setiap muslim niku ya nggih niku, kalau tidak nikmat kubur berarti napa? Adab kubur, siksa. Kalau enggak siksa nggih nikmat. Niku pertama kali nanti yang dirasakan setelah wafat kita semuanya. Sedang disiksa. Terus beliau melanjutkan bahwa keduanya ini wa ma yu'adzabani fi kabir. Tapi keduanya ini tidaklah disiksa dengan sebab dosa yang besar menurut mereka. Artinya ngeten, 2 penghuni kuburan ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburnya waktu itu dengan sebab dosa. Ya dosa niki mereka anggap dosa kecil, tapi sebenarnya dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi meremehkan dosa dianggap kecil, tapi sebenarnya dosa apa? Besar. Dan ternyata menjadi sebab azab kubur, siksa kubur di alam barzah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 2 dosa itu, bahwa penghuni kubur yang pertama niku disiksa sebabnya apa? Sebabnya la yastanjihu minal bauli. Orang ini tidak membersihkan diri dari air kencing. Kalau kencing niku najis, sehingga ketika kita kencing itu harus disucikan, dibersihkan dengan air, dicuci, Pak. Kalau kita kencing dan tidak kita bersihkan air kencing kita, kemudian kita sholat, maka sholat kita tidak sah karena kita membawa apa? Najis. Paham nggih?
Jadi air kencing kula panjenengan itu hukumnya najis. Harus dibersihkan. Ketika kencing selesai harus dicuci. Dicuci dengan air. Oke, dibersihkan. Termasuk yang najis niku napa? Seluruh air kencing. Tidak hanya air kencing manusia. Pokoknya air kencing nggih najis. Air kencing kambing, unta, napa misalkan kucing. Gitu? Air kencing napa kucing atau mungkin kuda dan lain sebagainya niku statusnya najis. Oke, jadi panjenengan misalkan sudah wudhu mau sholat dikencingi kucing, maka apa? Harus dicuci karena tidak sah kalau sholat membawa najis. Termasuk air kencing di sini adalah kotoran semuanya, kotoran manusia ataupun hewan niku statusnya najis. Jadi kalau panjenengan sudah wudhu mau ke masjid nginjak tai ayam atau kotoran ayam, berarti panjenengan membawa najis. Harus disucikan dulu, dibersihkan, dicuci, baru kemudian berangkat sholat. Ini orang pertama niki disiksa karena niku Pak. Karena orang ini tidak membersihkan air kencing ketika kencing, tidak dibersihkan, tidak ngati-hati, mungkin nyiprat ke sana kemari, mungkin nggak dicuci dan sebagainya. Akhirnya menyebabkan siksa kubur. Lah, orang yang kedua niki wa ammal akharu fakana yamshi binamimah. Sedangkan orang kedua niki adalah disiksa di kuburnya karena yamshi binamimah, pergi ke sana kemari mengadu domba orang Islam. Terutama ini peluangnya itu biasanya ke para perempuan. Ya laki-laki juga berpeluang, tapi biasanya yang lebih berat, lebih besar peluang untuk melakukan namimah niku sinten? Para perempuan. Mohon maaf loh nih, bukan untuk menyudut kan ya, tapi untuk kita lebih berhati-hati bahwasanya memang peluang itu banyak terjadi pada perempuan. Laki-laki juga, tapi biasanya seperti itu. Ini menunjukkan pelajaran bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita berusaha menjauhi sifat ini, perangai buruk ini, perangai suka mengadu domba kaum muslimin. Karena kalau nanti kita tidak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, kelak ketika kita wafat, kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa siksa kubur. Wa na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Ini juga menunjukkan bahwa siksa kubur itu terjadi di awal, Pak. Jadi kan enten riwayat di lain hadis niku, seorang yang meninggal itu ketika tanah kuburannya sudah dikembalikan, dikubur, ditutup. Riwayat niku menunjukkan langsung orang itu didatangi dua malaikat. Malaikat mungkar dan malaikat nakir. Niku penjaga kubur dan penanya kubur nanti namanya mungkar dan nakir. Jadi nek kula panjenengan biasanya sok mengiringi jenazah teng kuburan, niku saat kula panjenengan beranjak mau pulang niku mayite pun ketir-ketir niku. Karena saat itu didatangi malaikat mungkar dan nakir. Sehingga niku enten sebuah sunnah ketika kita mengantarkan jenazah kuburan setelah ditutup niku, kita disunahkan untuk mendoakan mayit dengan ampunan sebelum pulang, karena pas kita selesai ngubur itu didatangi malaikat mungkar dan nakir, dan nanti kita semua akan merasakan itu satu ketika. Kalau kita sudah meninggal niku akan merasakan didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Kita berusaha untuk mendoakannya supaya dimudahkan, dilancarkan urusannya dan
permasalahannya di alam kuburnya. Dan ada sebuah amaliyah yang bisa membantu itu, yaitu disebutkan oleh para ulama kita dalam sebuah hadis juga ada, itu hendaknya kita di dunia ini saat masih hidup usahakan kita bisa mengamalkan membaca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir niku monggo dibaca sampai selesai. Insya Allah itu sebagai tameng, sebagai surat yang akan menjadi wasilah kita dimudahkan dan diamankan dari fitnah dan siksa kubur. Surat apa? Al-Mulku. Al-Mulk tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah mangamalke niku ijazahe insyaallah bisa dipertanggungjawabkan. Ya, bismillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi menyebutkan berita ini karena penghuni kubur tadi sedang disiksa, akhirnya Nabi niku mengambil pelepah kurma, Pak. Pelepah kurma niku ngertos nggih, pelepah dahan pohon kurma niku diambil terus dipatahkan menjadi dua bagian. Kemudian yang satu ditancapkan di kuburan pertama, yang satu ditancapkan di kuburan yang kedua. Terus para sahabat bertanya, "Ya Rasul, lima sonata hadza?" Loh, untuk apa panjenengan kok menancapkan pelepah kurma yang masih basah itu di atas dua kubur itu? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian memberi jawaban, la'allahu yukhaffafa anhuma malam yaibasa. Semoga dua orang ini siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala selama selama pelepah kurma ini belum kering. Dari riwayat ini dijadikan dalil oleh mayoritas ulama, hampir semua ulama, anjuran ketika kulon jenengan ziarah kubur itu disunahkan, dianjurkan untuk membawa sesuatu yang masih basah, yang belum kering, kemudian ditaburkan di atas kuburan. Contohnya kembang. Kembang, bahasa kita kembang setaman. Bawa kembang yang belum kering, terus dikasih air, terus nanti disiramkan di atas kuburan. Nanti selama kembang itu belum kering, fa insyaallah akan menjadi wasilah penyebab penghuni kubur itu kalau disiksa maka akan diringankan diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ini, Pak. Jadi jenengan ke orang Jawa niku bahasane nyekar. Ngertos mboten? Ziarah kubur namanya nyekar. Membawa kembang 7 warna niku dalilnya niki, Pak. Dalilnya ini. Pintere orang Jawa seperti itu. Karena nek enten mriki kan nek mencari kurma, pelepah kurma kan angel mboten enten iki. Ajeng nyekar, ajeng ziarah kubur golek pohon kurma mboten enten. Maka diganti yang semisal, yang fungsinya sama, sesuatu yang masih basah, yang belum kering, diganti kembang 7 warna itu, nanti ditaburkan di atas kuburan. Selama belum kering, insya Allah penghuni kubur itu akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya ngeten, loh Ustadz, dari mana kita tahu penghuni kubur itu sedang disiksa? Kok kita bawa kembang supaya diringankan siksanya? Jawabnya, ya kita tidak tahu disiksa atau tidak. Tapi kalau kita bawa kembang itu kan nggak ada ruginya. Kalau misalkan penghuni kubur itu ternyata disiksa, kita sudah dapat faedah meringankan siksanya dengan menaruh kembang 7 warna tersebut. Seandainya tidak disiksa, ya tidak rugi. Wong kita membawa sesuatu yang masih basah. Sebabnya apa? Sesuatu yang masih basah itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pohon, dedaunan, pepohonan, kembang dan lain sebagainya yang masih hidup belum kering niku semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala
nanti bertasbih di atas kuburan sinten yang kita ziarahi. Misalkan kuburan orang tua kita, bapak kita, ibu kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, nek di atas kuburan orang tua kita niku ada rerumputan, ampun dihilangkan, dibersihkan, cukup dirapikan mawon, jangan dimatikan, jangan dibasmi, jangan dicabuti, tapi cukup dirapikan mawon, karena itu nanti pepohonan itu atau rumpat itu selama masih hidup bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Masya Allah, saya sendiri setiap ziarah kubur ke orang tua itu mesti mengamalkan ini, bawa kembang, kalau tidak ada kembang ya gantinya. Tapi insya Allah mudah kembang, di pasar itu banyak, apalagi musim-musim ziarah kubur itu biasanya digunakan. Dengan dasar hadis yang sudah kami sebutkan tadi, dan ini insya Allah Ta'ala merupakan amalan daripada hampir semua ulama kita. Ya, hampir semua ulama, jumhur mayoritas ulama itu mengamalkan membawa kembang atau sesuatu yang memiliki fungsi sama untuk ziarah kubur, dalam rangka untuk meringankan siksa ataupun perkara yang menimpa daripada sahibul qabr atau penghuni kuburan tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keterangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana orang yang namimah atau perangai mengadu domba itu merupakan sebab seorang disiksa di kuburnya. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya perangai yang sangat buruk ini. Ada seorang ulama namanya Imam Qatadah, Pak. Imam Qatadah niku menyebutkan bahwa siksa kubur itu sebabnya salah satu atlat, 3 dari yang sepertiga atau 3 dari yang 3. Panjenengan ingat-ingat ini, bahwa adab kubur itu pemicunya 3 dari yang 3. Sepertiga pertama itu ghibah, menggunjing. Sepertiga kedua itu adalah kencing, air kencing. Dan sepertiga ketiga itu adalah namimah, mengadu domba. Niku napa? Penyebab azab kubur, 3 dari yang 3. Kalau tidak karena air kencing, yang nomor 2 karena menggunjing, yang ketiga karena apa? Mengadu domba atau namimah. Insya Allah kalau panjenengan menghindari 3 hal ini, selamat Pak, selamat nanti di alam barzakh, di alam kubur kita akan dijauhkan dari siksa kubur yang sangat pedih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa syariat kita menjadikan siksa atau namimah ini merupakan dosa yang sampai seperti ini besarnya, beratnya, bahkan imbalannya langsung siksa kubur? Ya, kenapa seperti itu? Karena kerusakan dosa namimah, mengadu domba itu sangat besar sekali dan sangat luas. Ketika kita mengadu domba 2 orang muslim, nanti kerusakannya tidak hanya menimpa 2 orang niki, tapi nanti menimpa orang-orang lain yang mungkin si A sama si B ini masing-masing punya keluarga si A dan si B akhirnya bermusuhan. A sama B ini juga punya teman, akhirnya teman-temannya A dan teman-temannya B bermusuhan. Begitu cepat dan begitu dahsyat kerusakan yang ditimbulkan oleh apa? Dosa namimah atau dosa mengadu domba ini. Maka sampai seperti ini ya, peringatan syariat, peringatan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai sebagian ulama itu menyatakan kerusakannya orang yang suka mengadu domba itu lebih berat dan lebih besar dari tukang sihir. Lebih berat daripada tukang sihir. Ada seorang ulama namanya Yahya bin Aktham, itu mengatakan an-nammamu syarrum minas sahir. Jadi pengadu domba itu
lebih apa? Lebih rusak, lebih berbahaya dari tukang sihir. Karena apa? Karena pengadu domba itu dalam waktu 1 jam saja itu bisa menimbulkan kerusakan yang sangat luar biasa, yang itu tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir selama sebulan. Apalagi sekarang gitu. Sekarang apa? Zaman teknologi canggih, nyebar WA gitu, dikirim ke grupnya isinya 200 orang misalkan. Dari grup nanti disebar ke grup lain lagi, isinya juga anggotanya 200 orang. Sudah pinten niku? 400. Bar dari grup WA disebar di Facebook, yang baca ribuan gitu. Terus begitu ngerinya. Makanya seorang muslim yang selamat, yang berbahagia itu orang-orang yang Allah jauhkan dari hal-hal seperti ini, menjaga tangannya dari mengetik hal-hal yang akan menimbulkan permusuhan di kalangan kaum muslimin, ya, dan menahan lisannya dari nanti mengadu domba di antara kaum muslimin.